Bagi umat Hindu yang menempati hampir 80% dari total 1,3 miliar populasi di India, sapi merupakan hewan yang disucikan, dihormati, serta mendapat perlakuan yang istimewa. Bagi mereka, sapi betina memiliki makna yang sangat agung dan menjadi lambang dari segala bentuk kehidupan. Karena itu, pemujaan terhadap sapi dapat dikatakan seperti Maria bagi umat Kristen. Jika Maria dianggap sebagai bunda Tuhan oleh umat Kristen, maka bagi umat Hindu di India, sapi adalah bunda kehidupan. Begitu sakralnya kedudukan sapi di India, pemerintah menerapkan aturan ketat serta hukuman yang sangat berat terkait tindakan yang dianggap menganiaya terhadap sapi. Bahkan mereka yang dianggap bersalah karena menyembelih sapi dapat dihukum seumur hidup. Pada tahun 2017, pemerintah juga mencoba melarang penjualan sapi untuk dipotong. Pemerintah bahkan menutup puluhan rumah jagal dan 50.000 toko daging sapi yang ada di negara bagian dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai dampak dari aturan tersebut, banyak orang-orang di India dengan sengaja membiarkan sapi-sapi mereka berkeliaran di jalan-jalan. Selain itu, banyak masyarakat yang berkeyakinan bahwa melepaskan sapi untuk berkeliaran secara bebas akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau berkat dari dewa. Akibatnya, banyak sapi di negara ini tidak memiliki pemilik yang jelas atau tidak diurus dengan baik, sehingga sapi-sapi ini menjadi liar dan mencari makanan di daerah perkotaan atau pedesaan, menyebabkan masalah seperti kerusakan tanaman, kecelakaan lalu lintas, dan konflik dengan manusia. Sapi liar biasanya berkumpul di tempat pembuangan sampah. Mereka juga kerap berjalan santai di tengah lalu lintas dan menyebabkan ribuan kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Pada tahun 2015, sebanyak 550 orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh sapi. Bahkan antara tahun 2018 dan tahun 2022, sapi menyebabkan lebih dari 900 kematian manusia di negara bagian utara. Di beberapa negara bagian lainnya, pihak berwenang bahkan menempelkan stiker yang bisa menyala di dalam gelap pada sapi. Tujuannya agar pengemudi bisa menyadari kehadirannya di jalan raya pada malam hari. Begitu banyaknya sapi liar di India, kita akan melihat bagaimana sapi-sapi betina berkeliaran di jalanan serta buang kotoran di sembarang tempat. Bahkan di wilayah pedesaan, mereka berkumpul di bahu jalan besar dan menghabiskan waktu dengan melenggang santai di jalur kereta api. Dan hebatnya, badan-badan pemerintah di negara ini juga membuka penampungan rumah-rumah jompo bagi para sapi, di mana para pemiliknya bisa menempatkan binatang mereka yang tua renta tanpa dipungut biaya. Sapi yang dipelihara nyaris tanpa biaya itu kemudian mencari pakan secara mandiri di jalanan, pasar-pasar, kebun-kebun, bahkan memakan limbah, di mana sebagian besar sapi-sapi ini tidak banyak menghasilkan susu. Setiap tahun, terdapat sekitar 10 sapi zebu di India yang tidak menghasilkan susu sama sekali, sehingga sapi-sapi ini tampak tidak efisien serta mubazir. Berdasarkan sensus ternak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan, Ternak dan Produk Susu, terdapat hampir 6 juta sapi liar di India, di mana keberadaan mereka memberikan dampak yang serius bagi masyarakat desa dan perkotaan. The Washington Post melaporkan bahwa sejumlah penduduk dan petani diduga mengurung ratusan sapi suci di sekolah negeri untuk mencegah kerusakan terhadap lahan pertanian. Petani lokal mengatakan
bahwa jumlah sapi liar terus meningkat tajam selama beberapa tahun terakhir. Mereka menyebutkan bahwa tempat penampungan hewan tidak bisa menampung jumlah sapi yang berlebihan, sehingga banyak sapi liar yang hidup di lahan pertanian dan merusak tanaman petani. Karena itu, para petani di India terpaksa berjaga di luar rumah saat musim dingin agar mereka dapat mengusir sapi dengan tongkat. Begitu besarnya makna sapi bagi pemeluk Hindu di India. Sering terjadi konflik antara pemeluk Hindu dengan kelompok lain. Sebelum anak benua India terpisah menjadi India dan Pakistan, kerusuhan massal berdarah untuk mencegah pemeluk Islam membunuh sapi menjadi peristiwa tahunan. Kerusuhan yang menyertai aksi penentangan terhadap penyembelihan sapi juga tercatat pada 7 November tahun 1966 hingga menewaskan 8 orang. Gelombang protes terhadap upaya penyembelihan sapi dan mendesak pelarangan total atas penyembelihannya adalah permintaan yang selalu diupayakan oleh mereka yang menaruh hormat kepada sapi. Selain berbagai kerusuhan yang merenggut nyawa, kecintaan pemeluk Hindu terhadap sapi juga dianggap oleh beberapa pakar menjadi penyebab utama kelaparan dan kemiskinan di India. Beberapa ahli agronomi berpandangan bahwa menyembelih sapi yang dianggap sebagai tindakan tabu membuat status hewan hidup dalam kondisi yang mubazir. Para ahli mengklaim bahwa pemujaan sapi menurunkan efisiensi pertanian karena hewan yang mubazir itu tidak menyumbangkan susu maupun daging. Padahal hewan-hewan tersebut ikut berebut lahan dan pangan dengan hewan yang berguna dan manusia yang kelaparan. Namun demikian, di samping berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, banyaknya populasi sapi liar di India tidak sepenuhnya merugikan. Sebaliknya, masyarakat di India memanfaatkan semua bagian sapi dengan maksimal. Setiap onggok kotoran sapi dikumpulkan secara cermat. Setiap tahun, ternak sapi di India menghasilkan sekitar 700 juta ton kotoran daur ulang, di mana setengah dari jumlah tersebut digunakan penduduk sebagai pupuk kandang. Sementara sebagian besar sisanya digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Setiap tahun, jumlah panas yang dilepaskan oleh kotoran ini setara dengan 27 juta ton minyak tanah, 35 juta ton batu bara, atau sekitar 68 juta ton kayu bakar.